Alhamdulillah, Miss. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sofian. Udah bangun, Sofian. Kalau kelas jam 8, Sofian jarang masuk. Belum bangun ya, Sofian ya? Oke. Yang belum hadir siapa ya? Ini yang kelompoknya sudah lengkap. Ada? Kelompok 1 sudah lengkap belum temannya? Siapa ya? Lalu saya sambil buka. Ini tuh saya ngambil link dari kelas sebelumnya. Mumpung belum dipakai sama yang lain. Biar aja paling saya dihubungin Mas Kamil. Tadi dulu. Yang kemarin udah diisi belum? Link Google Drive. Tabel perhitungan besar sampel minimalnya udah diisi. Udah. Banyak banget 800. Siapa ini kelompok 1 yang benar? Tadi dulu. Ini salah masukin nggak? Background saya kedengaran musik nggak? Berisik nggak di kalian? Enggak, Miss. Enggak. Ini beneran 800. Siapa sih kamu 1? Ibu itunya emang gede si nilainya emang gede gitu terus pas dihitung. P-nya enggak. P-value-nya berapa? Signifikan nggak, Ca? Saya nggak yakin signifikan. Ini dempet banget, nggak beda nih. 1P2-nya. Apa signifikan nggak? Saya nggak yakin deh. Kalau signifikan kok. Terus sumbernya siapa? Gede. Persentasenya emang gede. Enggak, maksud saya gini. Satu kunci buat melihat besar sampel itu, kalau misalnya persentase P1 sama P2-nya nggak jauh beda, ini kan ini 55% sama 66% kan. Artinya cuma beda 10%-an gitu ya, 11% lah. Artinya kita bakalan butuh sampel banyak. Gitu. Ini teman yang lain setuju nggak 800? Justru kemarin tuh yang ngitungnya kan saya sama Dewi, Bu. Nah, terus tuh aneh gitu kok ini bisa gede hasilnya. Ya udah dimasukin aja dulu gitu. Tapi benar ngitungnya ya? Iya, pakai yang aplikasi itu kan, yang pakai software itu. Yang 2.2B ya? Iya. Oke, saya lihat yang lain dulu. Gede-gede banget sih. 316. Kita cuma 1 nih. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, halo. Iya, Miss. Iya. Anis, kenapa cuma 1? Itu kalau kita nyari yang tes ke pola makan itu belum dapat, Miss. Ada tapi nggak berhubungan. Terus ada juga 1 tapi itunya banyak, Miss. Ya. Jadi cuma dapat 1? Iya. Kamu variabel independennya berapa? Miss, sebenarnya mau nanya sih yang soal P1P2-nya kemarin lupa nanya. Kalau kategorinya banyak itu P1P2-nya gimana, Miss? Kan bisa kayak cuma kurang sama baik. Terus kayak kita tuh ada kurus, terus kayak sedang normal gitu-gitu, Miss. Berarti ada 2 kali ngitung. Kategorinya ada lebih dari 2. Jadi P1 definisinya apa ya? P1 kemarin.
terpajan, outcome. Ya, Iya. ya kan? Kemudian P2-nya tidak terpajan, outcome. Benar nggak? P2-nya apa? P2-nya tidak terpajan outcome atau terpajan tidak outcome? Proporsi Jadi, yang beresiko pada outcome. ya, risiko outcome. Nah, berarti kalau P1-nya itu misalnya ada 3 kategori ya. Misalnya di sini ada apa namanya? Kita dulu. Kategorinya kan di variabel independen kan, outcome-nya 2 kan. Ini buat 2 outcome aja misalnya ya. Kalau outcome-nya 3 ngitungnya nggak begini ya. Misalnya di sini apa sih? Outcome kamu apa sih? Di sini stres misalnya, tidak stres misalnya. Stres itu malah jadi pajanan ya? Pajanan atau apa? Terus Pajanannya stres. stres pajanan ya? Outcome apa sih kemarin kebanyakan status gizi? Kalau aku pola makan, stres terhadap pola makan. Pola makan baik, buruk, apa? Kategorinya apa, Dalila? Baik, tidak baik. Tidak baik. Baik. Nah, di sini berarti berat. Kok hilang ya? Oh enggak. Sedang, ringan. Saya gini ya. Ya kan? Nah, berarti kamu dapat 2 nih. Kamu dapat 2. Kalau dia signifikan, P-nya berapa? Ini kan biasanya kan pakainya ANOVA ya. Ya enggak? Kok ANOVA chi-square. Nah, kalau chi-square ini, kemudian di sini ada P1. Kalau P1-nya ini, oke, P2-nya ini, ya. Bandingin berat sama sedang dulu. Terus kalau misalnya kalau kamu mau lihat yang sedang sama ringan, berarti di sini posisinya ini P1, ini P2. Oke? Jadi kamu dapat 2. Dapat 2 angka. Ya. Tuh. Tahu kalau misalnya kita kan nggak bisa menggabungkan kan sebenarnya kan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengintervensi pengkategorian ini lalu kita semena-mena mengubah misalnya berat sedang jadi 1 gitu. Ya, walaupun terkadang ada peneliti yang buat ngitung besar sampel begitu. Dalam penelitian saya, misalnya nantinya saya akan mengkategorikannya hanya 2 gitu. Tapi sumber itu ada 3. Ya kan? Ternyata di penelitian saya itu cuman misalnya bentuknya kayak gini. Nih. Berat sedang sama ringan aja gitu. Ya. Maka P1-nya tetap ini kan, P2-nya ini. Nah, kemudian akhirnya untuk P1 proporsi berat dan sedang digabung yang ada di sini. Gitu. Tapi kamu mesti yakin bahwa pertama, instrumennya sama. Jadi gini, kamu ngitung besar sampel dari penelitian tersebut yang nantinya instrumen yang mau kamu pakai memang dari situ. Ngerti nggak maksud saya? Sehingga tidak ada perbedaan pertanyaan, perbedaan scoring. Yang kamu bedakan hanya pengkategorian saja. Jadi meskipun kamu gabungkan yang ini nih, ya, meskipun kamu gabungkan yang kategori berat dan sedang, misalnya dia di sini 20% misalnya ya. Terus di sini 15% misalnya. Nah, berarti kan ini jatuhnya kan jadi 35% kan? Iya nggak? Nah, ini tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan meskipun kita gabung. Paham kan maksud saya? Tapi kalau misalnya kamu ngambil penelitian tersebut cuma buat nyari P1, P2, tapi ternyata kamu pakai instrumen dari penelitian lain, itu nggak boleh. Ya, karena dia beda instrumen, beda penilaian, beda pengkategorian. Paham ya? Oke. Jadi kalau mau aman, kalau kamu bingung, cari yang 2 kategori deh. Tuh.
Kecuali instrumennya emang kamu pakai juga. Itu nggak masalah. Ini ini I don't know nih. Saya belum dapat idea. Kelompok 2 maksimal segini ya. Kelompok 3 cuma 1. Kelompok 4 300. Nah, kecil-kecil nih. Oh, dia emang N-nya gede juga dia. Kelompok 5 108. Kelompok 6 124. And the winner is Ica sama siapa sih? Kenapa, Bu? Lupa. Sama siapa kelompoknya? Sama Dewi. Sama saya, Satu Miss. lagi. Sekian. Oke. Let's say misalnya kita eliminate ini ya. Misalnya nih, kita eliminate. Nah, kok gini sih? Nah, ini kita eliminate terus misalnya masih ada yang besar nih. 412. Kalau menurut saya ini juga masih kegedean. Seminggu 2 minggu kamu dapat segini nggak mahasiswa? Yang tatap muka nggak sampai segini loh. Ya kan? Oke, untung kan kamu ngitungnya banyak nih. Semua variabel dihitung sama kamu kan. Dapat referensinya banyak. Misalnya kalau kita eliminate ini juga, berarti kan maksimal 322. Ini winnernya masih dari kelompok sini soalnya. Kelompok 2 tuh, oh salah nih ya. Sorry. Kelompok lain gimana? Sanggup nggak 322? Kebanyakan sih kata saya. 200-an aja cukup. Kelompok 4 300. Ya, Mega, angkat tangan. Gini Miss, kan kalau saya itu penelitiannya kan cuma pada perempuan doang ya Miss. Terus kalau misalkan yang tadi kita ngikutin jumlah paling besar di kelompoknya Ica itu gimana Miss? Nggak apa-apa kita ngambil yang perempuannya doang. Ngambil perempuannya aja. Oh iya, Mega kelompok berapa? Kelompok 5 Miss. Nah, kelompok 5 kan maksimal 108 ya. Nah, berarti misalnya nanti kita ngambil sampel 322 mahasiswa. Ini banyak banget juga nggak sih? Saya sih lebih prefer 200-an aja. Misalnya, ini kelompok 2 juga agak gede nih. Karena 542 sama 61, 288 tuh agak gede. 200 berapa gitu ya, misalnya kamu ambil sampel. 212 nih, atau 216 misalnya. Nih lah, nih. Karena kelompok 1 dapatnya gede-gede. Kita ambil dari sini misalnya nih. Nah, dari 216 ini nanti berarti kelompoknya Mega ambil perempuannya aja, Mega. Gitu ya. Saya mengusulkan yang diambil ini aja. Kan variabel stres banyak yang pakai ya. Banyak, ada berapa kelompok? 3 atau 4 kelompok yang pakai stres. Nah, ya kan? Kalau 216 gimana? Ini kegedean juga nih soalnya. Saya lihat waktu ya. Seminggu 2 minggu kamu punya waktu buat pengumpulan data. Mulai minggu depan. Yang kelompok lain? Ya, silakan. Itu yang kelompok 2 ya, yang jenis makan. Sebenarnya ada lagi nih, saya nemu juga jurnalnya tuh sama yang kayak frekuensi makan, tapi yang dimasukin yang ini. Gimana kalau misalkan saya itu dulu dihitung ulang, tapi beda sumber gitu, Miss? Masukin aja nggak apa-apa. Tapi hari ini kita mesti tetap memutuskan berapa besar sampel minimalnya. Ya, kemudian nanti kelompok udah mulai menentukan teknik sampling. Teknik sampling kalian berarti sama ya, soalnya kan sampelnya sama. Populasinya sama. Ya, teknik samplingnya sama. Nah, yang mengukur IMT siapa aja tuh? Ini agak rumit nih. Nah, berarti kan kamu harus survei langsung ya.
nggak bisa online. Sedangkan ada yang lain yang harus online, ya kan? Yang harus online, bisa online maksud saya. Jadi diidentifikasi apakah persentase mahasiswa yang tatap muka itu banyak atau enggak. Karena kalau mengandalkan tatap muka aja, nggak mungkin bisa probability sampling. Positif nanti. Yang kalian tahu, angkatan berapa yang sering tatap muka? Angkatan 22. 2022. Terus 2021 Satu ada. ada Pak hari Ada. ada Jumat, ada Nah. hari Selasa dan hari Senin kalau nggak salah. Kalau begitu palingan ya purposif kalau patokannya mau yang tatap muka ini. Silakan disepakati deh, ya. Intinya gini, besar sampelnya sama, supaya maksud saya mahasiswa tuh nggak ngisi Google Form berulang-ulang. Karena kalau misalnya nanti kamu 6 kelompok menyebarkan 6 instrumen yang berbeda kepada mahasiswa, kemungkinan mereka akan dapat lebih dari sekali kan. Dan itu akan menurunkan minat mereka untuk mengisi. Benar nggak? Ya, jadi pasti saya bakal memprediksi ini susah dapat sampelnya. Karena adik-adik kelasnya pada malas ngisi gitu. Sehingga saya usulkan begini strateginya supaya nanti mereka sekali jadi responden itu buat semua penelitian kalian. Jadi silakan berkomunikasi. Bagaimana strateginya, cuman saya tetap minta probability sampling ya. Ya, karena kita downgrade kalau misalnya kamu pakai non probability. Kakak kelas kamu 2 tahun sebelumnya semua pakai probability sampling. Ya, jadi silakan didiskusikan. Ini saya lepas. Silakan secara mandiri menentukan teknik probability sampling yang seperti apa yang mau dipakai. Pokoknya harus probability sampling. Oke. Harus probability sampling, kemudian sampel selesai ya. Kita sepakati kita pakai 216. Enggak. Kalau lebih boleh. Tapi nanti berarti di bagian metode semuanya menuliskan besar sampel minimalnya adalah 216 ya. Nggak usah tambah 10%, nggak usah. Termasuk yang saya, Miss. Hmm? Termasuk yang kelompok saya yang perempuan doang juga nulisnya 216. Enggak. Kalau kamu enggak. Kamu yang sesuai kamu. Ya. Tapi nanti kamu mesti make sure kalau misalnya dari 216 itu kelompok 5 kan ya Mega? Memenuhi enggak 108? Ya Mega ya. Harus memenuhi sih paling enggak, karena kan ini 2 kali lipatnya ya. Kan kita banyakan cewek. 1:3 bisa gitu. Ya. Oke. Sekarang sampel selesai. Ada yang mau tanya dulu nggak? Bu, kelompok saya kan gede. Kalau misalnya dicari lagi, tapi maksimal hari ini udah dapat gimana, Bu? Apanya, Ca? Si jurnalnya lagi atau enggak skripsinya lagi. Soalnya ini Nggak hasilnya usah, gede. udah. Kita udah pakai 216. Oh, jadi nggak usah. Oke, Nggak usah. Ya. Move on to the next step. Ya, oke. Nah, sekarang instrumennya udah dimasukin belum ke Google Form? Udah. Linknya boleh kasih ke saya nggak? Ini masing-masing kelompok apa udah digabung? Ya, Maisy? Miss mau nanya sebentar, kalau misalnya buat nentuin P1, P2 itu sebenarnya harus sama gak sih Miss? Kayak misalnya kan kita sasarannya mau ke mahasiswa, nah tapi kita ngelihat jurnalnya itu yang sasarannya ke SMA, tapi kan mereka kan mirip-mirip tuh karakteristiknya gitu. Umurnya? Umurnya, Kalau misalnya kalau gini, kalau nggak bisa spesifik mahasiswa, terus SMA, masih karakteristiknya masih remaja kan? iya. Masih nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi konteksnya bisa lihat dulu. Kalau kayak pola makan nggak jauh beda, SMA mahasiswa nggak jauh beda kan? Ya, tapi kalau misalnya siklus menstruasi mungkin agak beda, karena kalau SMA sama mahasiswa itu
proses reproduksinya akan lebih matang mahasiswa, gitu kan? Ya, usia-usianya sudah menjelang kesiapan untuk berproduksi secara aktif. Beda saat sistem reproduksinya mahasiswa SMA. Gitu, Maisi. Jadi lihat konteksnya. Kalau bisa sama persis anak SMA juga. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting masih range-nya masih range remaja Putri. Gitu, Maisi. Kasih Miss. Oh ya Miss, sama satu lagi. Kan saya kan ada pertanyaan tentang riwayat obesitas pada orang tua. Nah, itu pertanyaannya lebih baik dipisah kayak riwayat pada ibu, terus riwayat pada ayah, atau digabung aja jadi riwayat orang tua? Dipisah. Karena probabilitasnya berbeda. Kamu cari jurnal. Itu dari zaman saya S1 tuh udah terbukti. Yang ibunya obes, berapa persen kemungkinan si anak akan obes. Yang hanya bapaknya obes, berapa persen kemungkinan anaknya obes. Dan jika keduanya obes, itu beda probabilitasnya. Jadi nanti ada hanya ibu, hanya bapak, atau keduanya. Gitu, Maisi. Oh ya, terima kasih Miss. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Instrumen yang di-share Dalila ini sudah lengkap ya? Semua kelompok udah jadi satu ya, Dalila? Udah, Bu. Saya boleh dijadiin editor nggak? Biar saya nggak usah ngisi buat ngelihatnya. Ini adminnya siapa? Iya, Miss. Dalila apa? Anis? Anis, masukin email saya yang mana aja boleh. Yang UMJ aja deh, Nis. Di sini nih. Oke, Miss. Bentar ya. Saya ketik di kolom chat. Yang itu ya. Miss, punya saya sama Safira belum dimasukin ke G-Form, soalnya kemarin kan punya kita tuh rada beda, maksudnya beda sama teman-teman yang lain. Jadi kita masih di dalam bentuk Word, Miss. Nanti nggak apa-apa dimasukin aja, tapi di section berikutnya aja, nggak apa-apa. Jadi nanti ada beberapa section gitu. Berarti nggak apa-apa disatuin ke teman-teman yang lain aja, Miss? Nah, iya, jadi kan nanti kita nge-share-nya sekali share. Sampelnya sama, mereka ngisi semua, gitu malah. Nanti kan datanya terkumpul tuh dalam satu Excel ya. Nah, kalau udah selesai terkumpul semua, kamu kelompok tinggal milih-milih aja butuhnya yang mana gitu. Ya, gitu ya malah ya. Oke deh, Miss. Nanti Makasih berarti ya, Miss. yang punya kamu boleh di-share di grup, boleh ntar saya lihat. Instrumen yang Oke, masih di Miss. Microsoft Word di-share aja. Udah, Anis sudah nge-add saya belum? Nis? Iya, sudah, Miss. Udah. Kandat itu progresnya lama karena kita sekalian progres penelitian gini. Jadi, habis ini masih SPSS ya, karena kan teksturnya belum, sama uji regresi korelasi belum. Oke, survei kesehatan. Nanti ini di judul ini tolong diperbaiki, ya. Judulnya sepakati mau tentang apa. Kemudian jangan lupa pakai inform consent. Kasih kalimat penjelas dulu. Akan bertanya tentang apa. Kasih gambaran variabel besarnya, ya. Kemudian kerahasiaan data, tulis jaminan kerahasiaan data. Kemudian ada pertanyaan seperti ini.
Nah, gini. Oke. Ini adalah bentuk inform consent digital yang merupakan pergantian dari tanda tangan saat kita mengisi inform consent secara manual di kertas. Jadi, sampel mesti tanda tangan persetujuan. Meskipun cuma observasional kita wawancara atau ngisi angket doang gitu ya. Nggak ada sampel-sampel darah yang diambil atau apa. Nggak ada pemeriksaan lain lah gitu. Nah, ini ketika dia menjawab bersedia, ini artinya seperti dia tanda tangan bahwa dia mau jadi sampel kita gitu ya. Nah, maka nanti ketika dia bersedia gini, kita mesti setting buka bagian berdasarkan. Kalau dia bersedia, maka lanjut ke bagian berikut. Tapi kalau dia tidak bersedia, maka langsung submit form. Mereka yang tidak bersedia tidak diperkenankan melihat isi pertanyaan. Oke? Jadi nanti nah, karena ini ada sinkronisasi dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan tensi, ya kan? Maka nanti yang kelompok yang mengukur secara fisik, kelompok 1, kelompok 5, siapa lagi yang mengukur IMT? Kelompoknya Messi ya? Iya, Miss, kelompok 6. Nah, itu secara teknis nanti bagaimana? Mereka mau diukur fisiknya dulu atau mengisi form? Karena ngisi form kan kayaknya bakalan butuh waktu lumayan ya, 15 menitan mungkin ya, karena kan panjang nih pertanyaannya. Artinya dari masa tunggu itu kan ada yang bisa sambil dicek tensinya kan? Ya kan? Nah, nanti kamu mau mulai dari mana? Nah, berarti petugas yang memeriksa tensi dengan yang memeriksa berat badan, tinggi badan, itu perlu menanyakan secara lisan. Ya, habis ini bersedia nggak ngisi Google Form? Gitu, karena jangan sampai dia di tensi tapi dia nggak ngisi Google Form. Jangan sampai dia jangan sampai dia diukur berat badan, tinggi badan tapi dia nggak ngisi Google Form. Kalau mau supaya datanya sinkron, oke, ini kan udah nih. Kemudian ini baru add next section. Nah, ini baru pertanyaan. Identitas diri ya. Ini bikin instrumen tuh ada mata kuliahnya tersendiri. Kalau di S2, S3. Oke, nah nama. Are you sure kamu minta nama lengkap? Nggak apa-apa. Karena senior nih. Ada bias nanti. Takut sama senior. Akhirnya mau jadi stempel. Bias tuh. Ya, oke. Oke, nama lengkap ya. Saya nggak intervensi deh. Angkatan, umur. Nah, ini mesti dituliskan dalam angka saja. Contoh 20. Oke. Karena nanti kalau misalnya kalau mau sih kamu kasih PG, lebih enak. Saya PR banget nih nanti ada yang nulis 20 tahun, 20 TH, 20 T. Itu kamu ngeditnya itu makan waktu sekali. Kalau misalnya kamu mau bikin PG, anggaplah termuda anak 2022 umur berapa sih? 17 ada nggak? Kasih aja PG atau drop down. Kalau udah drop down gini, ya, ini namanya apa? Upaya untuk menjaga kevalidan data yang dimasukkan. Paling tua berapa? Patokannya umur kalian aja. Paling tua berapa? 20 berapa? 23? Ya, Miss, 23. 23. Nah, begini. In case nanti kalau ada
yang lebih dari ini atau yang lebih tua dari ini atau yang lebih muda dari ini, mereka akan bertanya, pilihan umur saya nggak ada di sini, gitu kan? Nah, nanti baru akan kamu kasih catatan lagi, tapi kayaknya jarang, ya. Bener nggak sih mahasiswa range umurnya segini? Kalau kampus-kampus negeri mungkin ada anak-anak Axel yang 15 tahun udah kuliah gitu kan. Kalau di kita kayaknya nggak ada ya. Ada nggak anak Axel yang terlalu muda umurnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, akselerasi maksudnya SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliahnya umur 15 tahun kan? Jadinya udah kuliah. Nah, kayak gini. Ini tuh perlu diperhatikan. Kemudian, nah, ada pertanyaan dengan pengukuran. Nah, di sini. Kalau mau next section, jadi gini, pengukuran tensi dan antro supaya sinkron. Ini memang beratnya si Anu. Ini memang tinggi badan dan tensinya si Anu. Nah, maka ketika dia bersedia, jadi gini prosedurnya. Kasih link, klik bersedia, isi identitas, langsung di tensi. Ya, atau berbarengan boleh. Di tensi dulu atau diukur tinggi badan dulu atau diukur berat badan dulu. Pokoknya semuanya masuk ke dalam section 3. Lalu misalnya di sini tekanan darah. Nah, mereka yang ngisi sendiri, tapi kamu yang ngasih tahu. Habis di tensi, oh tekanan kamu segini. Kamu boleh nih nulis manual. Tapi mereka ngisi sendiri, ngerti nggak maksud saya? Ya, oke. Mereka ngisi sendiri juga. Dari formnya, tekanan sistolnya berapa? Ini diisi setelah ditensi oleh peneliti. Oke? Nah, kemudian berat badan. Diisi, kok hilang dia? Diisi setelah ditimbang. Oke? Kenapa PG? Short answer. Nah, deskripsinya angka saja. Jadi MMHG-nya nggak usah ditulis. Ya. Kemudian di rename. Di rename dikasih keterangan. Nah, kemudian ini juga berat badan. Kalau berat badan kita nggak bisa ngasih skala ya. Jadi harus jawaban kosong. Nah, kayak gini. Kemudian ada lagi nggak yang pakai pengukuran? Ada lagi nggak pertanyaan dari instrumen kamu yang pakai pengukuran? Kok pada diem sih, kenapa sih? Oke. Oke. Ini udah nih. Nah, baru lah, ini udah ada ya. Kenapa pada nggak ngomong sih sama saya? Nah, ini berarti ini dibuang. Karena kalau riwayat riwayat hipertensi, riwayat obesitas, kan itu dia bisa ngisi sendiri kan? Gini nggak? Iya, Miss. Jangan lupa nanti dikasih kode pertanyaan. Nama lengkap. Misalnya ini komponennya A.
identitas. Ya, gitu kan? Berarti di sini pertanyaan nomor A1. Ini berguna untuk apa? Untuk coding dalam SPSS-nya nanti. Oke, kamu hanya dalam menuliskan nama variabel di SPSS itu kamu hanya perlu masukkan A1, A2, A3, A4. Nanti di labelnya baru kamu tulis A1 itu apa, nama lengkap, A2 itu apa. Begitu cara membuat instrumen ya. Kalau di survei-survei yang besar itu pasti seperti ini. Ntar kamu lanjutin ya. Ya, sectionnya kasih penomoran, lalu setiap pertanyaan di setiap section tetap dikasih penomoran juga. Umur, nah ini berarti kan ini jadi B ya, pengukuran tensi dan antropometri, riwayat kesehatan. Tanya dong, kalimat tanya. Dalam berapa waktu terakhir? Apakah? Ini siapa sih nih? Mara ya? Yang Mara, masukin, pertanyaannya gimana? yang masukin Wida, Miss. Mana nidanya? Pertanyaannya spesifik dong. Iya, iya, Miss. Dalam berapa tahun terakhir? Kalau nggak salah kemarin konsul terakhir kesepakatannya apakah Anda pernah didiagnosis gitu nggak sih? Iya, Miss. Diagnosis. Nah, itu kalimat pertanyaannya harus sama dengan pertanyaan yang ada di instrumen yang kamu pakai. Iya, Miss. Contoh instrumennya. Ini benerin ya. Oke, Miss. Ini. Gitu kan? Ini perlu diperbaiki. Ini juga nih, pertanyaannya gimana? Redaksi kalimatnya. Dalam berapa lama? Punya batasan waktu ya. Ini pertanyaannya Maisy tadi. Riwayat orang tua. Iya, Miss. Berarti dibagi 3 pertanyaannya. Atau dibagi 2 aja. Ibu Jadi dan jumlah. ayah. Ibu dan ayah. Tapi nanti di SPSS-nya kita record, kita compute. Ya, Paham Miss. ya? Nanti Ibu, ya di ibu dan diri. ayah aja. Berarti dibikin 2 nih. Tapi bentuknya kalimat tanya ya. Ah, ya, Miss. Nanti Ya, bentuknya kalimat tanya. Benerin. Siklus menstruasi. Miss, ini subjeknya siapa sih? Usia Anda, usia kamu. Kamu tahu nggak penulisan kalimat pertanyaan ketika tidak efektif sesuai dengan EYD berdampak terhadap nilai validitas dan reliabilitas pengukurannya. Ya, jadi hati-hati. Penggunaan EYD dan struktur kalimat yang efektif, nggak ambigu gitu maknanya, itu sangat berdampak terhadap nilai validitas jawaban. Ya, jadi betul harus hati-hati. Terus, ini saya bilang masih jelek banget ya pertanyaannya ya. Benerin semuanya pokoknya. Saya kasih waktu 1 minggu sampai kamu menentukan teknik sampling. Jadi nanti minggu depan presentasi perwakilan semuanya menyajikan ini instrumennya, menyajikan teknik samplingnya gimana secara detail, cara ngambilnya kayak gimana. Baru kalau udah saya ACC bisa langsung turun lapangan mulai Selasa depan. Oke. Section-sectionnya diperbaiki sampai di coding-coding. Dan jangan lupa setiap section itu, kok saya tiba-tiba log out. Setiap section itu harus kasih deskripsi. Pada bagian ini Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan perilaku makan Anda selama berapa waktu terakhir. Gitu. Ya, dikasih penjelasan seperti itu. Nah, kalau misalnya skala kayak gini, sebenarnya bentar. Gmail saya keluar. Oh, aduh.
Lah, ngeheng. Wait. Nggak bisa di-scroll. Oke, sudah di-scroll. Nah, untuk penggunaan setuju tidak setuju, kamu mau pakai drop down atau mau pakai kayak gini? Saya suka makanan. Bener kayak gini kalimatnya ya? Ini beneran kayak gini. Nih, Iya, Miss, gitu. bener nih. Ada yang nggak suka Iya. makanan kan? Nih. Gini. Jadi ntar yang nongol angka doang, kamu nggak usah coding ulang. Ya, jadi tadi apa tuh? 1 tuh apa? Sangat apa? Sangat tidak setuju. Nah, gini ya. Jadi nanti yang akan muncul di dalam Excel-nya itu udah kode 1 sampai 5. Jadi kamu nggak usah recode lagi. Ya. Nah, gitu. Ini berapa yang sudah pengalaman ngolah data? Dari data mentah ke data matang. Data matang. Ada nggak yang udah pengalaman? Mega, Ini kalau Miss. bikin Mega, kalau udah pernah ya, terus ngelihat kayak pertanyaan kayak gini nih bakalan garuk-garuk kepala. Ini gue mah dikerjain ngolah datanya nanti. Kenapa? Mentah sekali, berantakan sekali. Ini perbaiki. Ntar pakai skala yang tadi ya. Jadi pilihannya yang ini nih. Tadi benerin ya. Pakai skala linear aja. Kemudian sejam loh kita komentar ini doang. Belum ngomongin chi-square kan. Siapa yang mau presentasi chi-square? Jelasin yang ada di buku. Ntar kalau kurang-kurang baru saya tambahin. Saya makan lebih sedikit. Oke, ini masih. Nah, kalau misalnya opsinya kebanyakan, kalau saya rubah jadi drop down, berubah nggak dulu? Nah, dibikin drop down aja ya, supaya nanti di tampilan itunya lebih ringkas. Di tampilan. Kalau misalnya kamu udah punya codingnya, silakan aja di coding. Tapi kalau belum ya udah nggak usah di coding dulu. Misalnya 1 tidak pernah, 2 atau 0 tidak pernah. Misalnya di sini nih. Ini karena di SPSS bakal dihitung kan, tidak pernah tuh poinnya berapa. 2 kali sebulan poinnya berapa. Ini siapa nih yang pola makan? Nah, misalnya kayak gini, misal. Cuman kalau belum ajak, saya belum tahu, Miss saya mau kasih scoring berapa. Ya udah, ntar aja belakangan di SPSS-nya. Ya. Ini juga dibikin drop down. Terus frekuensi makan. Pola makan belum ada pertanyaannya. Malah udah kirim WA saya. Konsumsi kopi belum ada. Aktivitas fisik. Ini saran saya dibikin PG ya. Berapa hari dalam seminggu? Ya, dibikin PG ya. Kalau begini nih, supaya kamu nggak capek-capek banget ngeditnya gitu loh. Biasanya dalam sehari. Oke. Gimana dia bisa lewatin kalau wajib diisi? Siapa yang bikin nih? Gimana dia bisa lewatin? Jika jawaban tidak, maka lewati. Nih, dia jawab tidak nih. Apakah Anda biasa melakukan aktivitas fisik sedang? Tidak. Dia jawab tidak nih. Berarti kan 5-6 dia suruh lewat kan? Tapi diwajib isi sama dia. Dia mau jawab apa? Ya. Oke. Benerin. Tes akademik. Kasih penjelasan dulu. Nah, pilihannya salah. Enggak gini. Oh, tapi kamu udah langsung pakai ini ya? Nah, kalau yang isinya dia pakai HP agak susah bacanya. Banyak banget lagi.
Nah, kalau yang banyak gini perlu diisi karena suka kelewatan. Gastritis. Nah, ini udah ada 5 bulan terakhir. Nah, di atas kenapa ada lagi? Iya, Miss, kayaknya yang atas ngisinya bukan sama Nida deh waktu itu yang awal-awal. Udah disatuin Nah, gitu. di merging ada yang dihapus berarti. Iya, Miss. Frekuensi makan. Apakah setiap hari Anda biasa sarapan? Nah, ini kenapa nggak pakai gini sih? Linear scale aja. Nah, tidak pernah, selalu. Gini ya. Ya, biasanya skor yang lebih gede kan dia lebih bagus. Terserah kamu deh nanti mau gimana. Tapi pakai linear scale. Pilihnya ya. Baik, Pakai Miss. linear scale. Kemudian ini juga sama. Porsi makan. Nah, ini kan dia, kamu ngasih nomor, tahu-tahu nomor 9. Urutannya dari sini. Nah, karena ini udah gabungan, jadi penomorannya harus seragam dari atas. Oke. Oke. Udah. Nanti malah digabungkan ya kuesionernya ya malah. Ini mendingan setiap kelompok dijadiin admin aja di instrumennya. Jadi ntar nggak usah repot. Apa namanya, nanti baru ada satu yang ngerapiin gitu. Kamu masukin nih, tiap kelompok masukin di situ. Nanti baru ada satu yang merapikan. Kuesionernya malah. Oke, ini PG semua. Nah, nanti kan malah ada sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Ya malah ya, yang tentang Iya, ini Miss. nih. Nah, ini berarti nanti pakai linear scale ya malah ya. Oke, Miss. Yang tadi saya kasih tahu, biar nggak diedit lagi. Nah, kalau kayak gini, jika tidak dia kemana? Langsung yang ke paparan informasi, Miss. Nah, berarti nanti disetting pakai apa aturan yang tadi itu. Kalau dia jawab ya, next question. Kalau ini, kalau tidak, next section. Ya, ada pilihannya. Paparan informasi. Jadi yang ini tetap bisa wajib diisi, tapi nanti pilihannya kalau iya ke next question, kalau dia jawab tidak langsung ke next section. Apakah kamu pernah dapat informasi? Nah, ini juga sama. Oke, ini aman, pertanyaan tertutup semua. Yang agak kurang aman tuh kalau pertanyaan terbuka. Oke, ada yang mau tanya nggak? Jelas? Oke. Minggu lalu kita sudah bahas sampai Casper udah belum? Dites ANOVA udah. Casper udah belum? Belum, Miss. Belum. Oke, saya kasih materinya secara singkat. Habis itu kita langsung percobaan simulasi praktik. Oke. Chi-square beda dengan uji T atau ANOVA. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah variabel dependennya. Ya. Sekarang kita masuk ketika variabel dependen kita adalah kategorik. Kategoriknya pun 2. Bisa nggak 3? Bisa. Tapi chi-square tidak bisa menghasilkan nilai P kalau dan nilai odds ratio atau risk ratio kalau misalnya variabel dependen kita lebih dari 2 kategori. Oke ya.
Nah, chi-square ini digunakan ketika kita mau melihat perbedaan proporsi dua kelompok atau lebih. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan A, B, C, D dalam tabel 2x2 yang minggu lalu atau 2 minggu lalu sudah kita bahas gitu kan. Itu jangan sampai lupa ya. Lalu yang mau saya highlight untuk uji chi-square adalah, ini kemarin udah dibahas ya, ABCD ini, untuk melihat signifikansi. Nah, ini, ada poin keterbatasan dalam uji chi-square atau chi-kuadrat. Jadi sebutnya jangan chi-square, ya. Ini bukan Chinese atau istilah apa, tapi bacanya chi-square. Nah, pada uji chi-square, ada yang namanya frekuensi harapan dibagi dengan ekspektasi. Sehingga masing-masing sel tidak boleh terlampau kecil. Itulah mengapa kita mesti menghitung besar sampel minimal. Ya, apalagi kalau variabel kita kategorinya banyak. IMT kamu mau mengkategorikannya jadi 5 misalnya. Sangat kurus, normal, obes, overweight, obes 1, obes 2 misalnya. Itu kan banyak sekali. Artinya apa? Berarti tuntutannya kamu harus memiliki sampel yang jauh lebih besar ketika variabel kamu hanya 2 kategori. Obes, tidak obes. Malnutrisi, tidak malnutrisi misalnya. Nah, gitu. Jadi semakin banyak kategori dalam variabel, maka tuntutan untuk mengisi setiap kotak ini, A, B, C, D ini harus juga terpenuhi. Nah, kalau frekuensi sangat kecil, maka nggak bisa pakai uji chi-square. Nah, maka chi-square itu punya keterbatasan. Tidak boleh ada sel yang punya nilai expected kurang dari 1. Ini benar-benar mutlak. Kalau ada nilai expected kurang dari 1, nggak bisa pakai chi-square. Tapi kalau misalnya kita pakai chi-square, kemudian muncul ada sel yang punya nilai expected kurang dari 5, atau lebih dari 20% dari jumlah sel, maka ini ada jenis uji yang lain. Nah, kalau misalnya pada keterbatasan ini terjadi pada penelitian kita, maka alternatifnya apa? Kita mesti menambah besar sampel atau kita mesti menggabungkan kategori variabel kita. Either itu variabel dependent atau variabel independennya harus digabung. Yang tadinya 4 ya jadi 2 gitu ya. Nah, harapannya apa? Karena penggabungan ini jangan sampai membuat data kehilangan makna. Iya digabung-gabung tapi ternyata kita gabungnya ngasal, itu nggak boleh juga. Jadi gabunginnya juga tetap harus sesuai dengan referensi yang berlaku. Ya, kayak gitu. Nah, ada cara perhitungan nilai p-value yang mesti dilihat kalau misalnya kita punya kasus nilai expected, nah di sini, itu kurang dari 5. Lihat, pada tabel kita 2x2, ya, di output SPSS-nya, kalau ada tulisan expected kurang dari 5, maka yang digunakan adalah Fisher exact test untuk melihat p-value-nya. Jadi kalau dalam SPSS, nanti kan akan ada muncul pilihan chi-square test. Kayak gini nih, ya di outputnya ya. Nah, ada Pearson chi-square, ada continuity correction, ada likelihood ratio, ada Fisher exact, ada linear by linear association. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 opsi p-value yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi tabel 2x2 kita. Ya. Nah, syaratnya seperti apa? Patokannya ini. Kalau di tabel kita 2x2.
kemudian ada nilai expected kurang dari 5, maka yang dilihat p-value-nya adalah dari Fisher exact. Cara lihat nilai expected dari mana? Should we count it manually? Enggak. Kita nggak perlu menghitung secara manual, tapi di bawah chi-square test ini ada keterangan. Biasanya di poin B. Ada keterangan berapa sel atau berapa persen have expected count less than 5. Nah, terus dia kasih tahu minimum expected count is 12. Maka, kalau kondisinya begini, artinya bebas. Kalau misalnya ada sel yang kurang dari 5 expected-nya, maka kita pakainya yang Fisher exact. Jelas ya? Nah, tadi kebalikannya. Kalau misalnya di tabel 2x2 tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, seperti kondisi yang terjadi pada output ini, maka kita pakai p-value dari hasil continuity correction. Ini perlu disampaikan pada interpretasi hasil penelitian. Oke? Karena jarang sekali ada peneliti atau mahasiswa yang sedang skripsi itu menyampaikan bahwa dia mengambil nilai p-value berdasarkan hasil perhitungan yang mana. Fisher exact kah, continuity correction kah, Pearson atau likelihood atau linear by linear. Karena semuanya memiliki peruntukan yang berbeda. Karena apa? Karena tidak jarang yang salah melihat nilai P, ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau misalnya tabelnya lebih dari 2x2, contohnya adalah ada 3 kategori variabel independen, kemudian 2 kategori variabel dependen, atau 3 kategori variabel independen dan variabel dependen, atau lebih gitu ya, sampai 4 misalnya, maka tidak lagi pakai continuity ataupun Fisher, tetapi yang dipakai adalah Pearson chi-square. Jelas ya? Yang dipakai adalah p-value-nya dari hasil Pearson chi-square. Nah, kemudian jika nilai likelihood ratio dan linear by linear association ini peruntukannya lebih spesifik. Contohnya adalah menggunakan analisis stratifikasi untuk epidemiologi dan untuk melihat hubungan linear 2 variabel kategori. Jadi, untuk likelihood ratio sama linear by linear association, ketika kita melakukan uji 2 variabel saja, analisisnya bivariat saja, maka tahapan ini tidak dilakukan. Tetapi ketika kita melakukan sampai analisis multivariat hingga analisis stratifikasi, maka tahapan ini bisa kita gunakan atau perhitungan ini bisa kita gunakan. Paham ya? Oke, nah kemudian kita kembali kepada, jadi jangan sampai ada yang terlewat dalam pencantuman interpretasi. Kalau misalnya pengujinya saya, di skripsi pasti saya tanya nilai P-nya diambil dari mana. Kadang-kadang pun tidak dicantumkan di output. Jadi saya minta direvisi, dimasukkan di outputnya nilai P-nya betul nggak sekian, gitu ya. Nah, kemudian ini tadi udah. Nah, pada uji chi-square yang dapat muncul hanya 2 hasil nilai kekuatan hubungan atau nilai derajat hubungan. Hanya risiko relatif atau relative risk yang biasanya bisa dipakai untuk desain cohort. Oke? Jadi kita mesti lihat yang mana? Kita mesti lihat desain studi kita. Kita cohort atau case control atau cross-sectional. Nah, kemudian yang muncul adalah odds ratio. Odds ratio hanya bisa dipakai ketika besar sampel kita kecil. Untuk desain cross-sectional. Misalnya, saya pakai cross-sectional, boleh nggak saya menghitung besar derajat hubungan atau kekuatan hubungannya pakai odds ratio? Boleh. Tapi kalau misalnya kamu studinya data sekunder, seperti sampelnya 1000 atau lebih gitu ya, itu tidak boleh menggunakan nilai derajat hubungan dengan odds ratio yang muncul pada tabel chi-square. Harus pakai prevalence ratio.
prevalence rasionya dihitung secara manual. Jelas ya? Jadi boleh nggak cross-sectional itu pakai odds ratio? Boleh, ketika outcome-nya prevalensinya kecil dan sampelnya juga kecil. Kemudian risiko relatif ini membandingkan kelompok expose dengan tidak terekspos, yang tadi saya bilang. Nah, kalau misalnya desainnya case control gimana, Miss? Ya udah pakai OR, lebih enak. Kalau case control udah langsung kelihatan odds ratio-nya ya. Jadi, perbedaan tabel pada chi-square di desain studi cross-sectional dan case control hanya pada nanti di penentuan percentage-nya aja. Ntar saya kasih tahu. Oke, ini pemodelannya pengkodeannya ketika kita memberikan kode dalam SPSS, ini biasanya sangat berhubungan dengan posisi di tabel. Yang kemarin saya bilang, kamu nyari P1, P2, lihat tabelnya jurnalnya dulu. Benar nggak dia memosisikan antara mana pajanan, mana outcome? Pajanannya di atas, outcome-nya harus nempel dengan pajanan gitu kan? Adanya di kiri berdekatan. Kalau misalnya pajanannya ada di bawah, yang atas tidak berisiko, bawah berisiko, maka outcome-nya adanya di kelompok B, bukan di kelompok A. Paham ya? Jadi posisinya harus kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya pas posisinya? Ada di kunci pengkodean. Pada variabel independen, nih, kalau misalnya kelompok berisikonya diberi kode 1, dan kelompok rendah atau tidak berisikonya diberi kode 0, artinya berarti outcome akan terjadi, pajanan akan muncul di kolom bagian C, di bawah. Ya nggak? Kebayang nggak sama kamu? Artinya, kamu juga harus menyeragamkan coding variabel dependent yang sama. Berarti 1 itu kan untuk berisiko. Maka 1 adalah outcome. Either dia kasus, either dia penyakit, either dia perilaku berisiko gitu ya. Tergantung kamu outcome-nya apa di variabel dependent kamu. Dan 0 adalah yang tidak outcome. Jelas ya? Miss, boleh nggak dibalik? Boleh. Saya maunya outcome-nya 0. Berarti risikonya harus 0 juga kodenya. Tinggal dibalik, tapi baliknya barengan. Ngerti ya maksud saya ya? Oke. Begitu caranya. Ini interpretasi dari tabel yang punya 4 kategori. Sekarang praktik chi-square. Silakan siapa yang mau share screen dan siapa yang mau memandu uji chi-square-nya. Ada yang mau tanya tentang konsep tadi nggak? Oke, Safira silakan. Sambil nunggu Safira, ada yang mau tanya? Ada ya? Oke. Saya ke toilet bentar ya. Bareng nggak nama Mara? Beda toilet ya Mara, jangan berdua. Safira share screen aja nggak apa-apa. Saya sambil ke toilet bentar aja.
Oke, silakan. Yang mau pandu siapa? Saya, Bu. Oke, silakan, Ca. Ayo, Saf. Udah ya, asik. Analyze. Kita mau Descriptive. analisis apa sih? Kita mau analisis apa, Ca? Oh iya, chi-square. Variabel apa? Variabelnya ada kerja sama eksklu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke cross-tag. Cross-tag. Ada yang variabel kerja. Ada nggak? Di atas di kayaknya. Nah iya, itu. Status pekerjaan. Di row, terus yang di kolom itu ada exclude. Apa, Cak? Yang kolomnya apa? Yang di row bener status pekerjaan yang kerja. Terus yang satu lagi buat di kolom row-nya. Salah, buat yang di kolomnya satu lagi. Row, dependen atau independen? Itu independen. Row, kelompok independen atau dependen variabelnya? Independen. Independen apa independen? Saya nanya. Oh, independen. Independen. Berarti yang di kolom adalah variabel Independen. dependen. Apa dependennya? Eksklusif. Yang mana? Status menyusui ASI di atas. Exclude. Oke. Next. Ya, lanjut. Statistik. Chi-square, surface. Terus udah continue. Nggak continue. Udah nggak kontingensinya nggak usah. Terus? Tar dulu jangan main oke aja, sabar Safira. Apa lagi yang belum? Oh, ada Selnya? risk-nya satu lagi di bagian statistik. Tar. Kita checklist chi-square buat apa? Karena mau ngitung chi-square. Iya. Apa yang akan muncul nanti kalau kita centang chi-square? Hasil tabel 2x2-nya ya, sama nilai p-value-nya. Oke, p-value yang tadi ada 5 opsi, ada apa aja? Mega, ada apa aja Mega tadi nilai p-value-nya, pilihannya? Ada Visual Exact, ada Pearson, ada Continuity correction. Ya, Nah, itu ya gunanya kita centang chi-square. Terus gunanya kita centang list untuk apa? Dewi. Oke, saya ngajarin mindful ya. Nggak cuman ikutin petunjuk tapi tahu gunanya buat apa. Dewi, list dicentang buat apa, Del? Ngeliat tabelnya lagi gitu ya, Miss? Enggak lah, tabelnya mah udah tadi 2x2 udah dari chi-square. Risk itu artinya apa sih? Risiko. Cara kita lihat risiko dari apa? Dari yang di checklist ini. Bukan. Kalau baca hasil statistik, risiko bisa ketahuan dari apa?
Kekuatan hubungan. Nah, 95. P-value mah. P-value itu kan dari untuk melihat adanya hubungan atau tidak, ya kan? Nilai kebermaknaan dari P-value. Tapi kalau melihat dia berhubungan, seberapa kuat sih hubungannya gitu loh. Dilihatnya dari apa? Odds rasionya, Miss. Odds ratio, salah satunya. Dan yang tadi di penjelasan saya, selain odds ratio, apa yang akan muncul? Confidence interval kan, Miss? Bukan, iya semuanya ada confidence interval. Selain odds ratio apa? Kekuatan hubungan apa lagi nilai yang akan keluar? Relative risk. Ya, Nida, relative risk itu untuk desain studi apa, Nida? Ini Miss, yang besar sampelnya besar. Relative risk desain studinya apa? Ih, nggak ada yang dengerin saya jelasin ya. Maiti. Ya, Vidara silakan. Cohort, Miss. Cohort. Ya, terus kalau odds ratio? Case control, Miss. Kalau odds ratio untuk desain studi apa? Cross-seksional bisa. Cross-seksional. Tapi idealnya harusnya odds ratio untuk desain apa? Case control. Case control. Oke, cross-seksional boleh pakai odds ratio? Boleh, Kenapa? Miss. Syaratnya apa? Syaratnya ketika apa? Besar sampelnya kecil. Sampelnya kecil dan prevalensi outcome-nya juga kecil. Kalau survei kita pakai data sekunder yang datanya banyak, harus melihat risikonya pakai apa? RR. RR kan cohort. Pakai PR, prevalence ratio, ya. Pakainya prevalence ratio. Oke, jadi gunanya dicentang risknya itu dari situ. Kalau misalnya kamu kelupaan kayak tadi si Ica, oh iya risknya kan mesti dicentang nih. Tadi kan kelupaan nggak dicentang, itu nggak akan muncul OR-nya. Bingung lah kamu nanti. Ya, tuh. Jadi itu gunanya. Oke, terus continue. Lanjut, Ca. Iya, aduh, continue. Oke. Selnya belum. Oh iya betul, Masya Allah. Ulang. Ulang. Mohon maaf. Continue. Tadi udah continue ya, Sob? Berarti ulang. Ulang. Berarti di awal. Analyze. Terus steps. Nah iya. Terus sales-nya. Itu persentase. Ada centang yang mana? Sama observe ya. Sama row. Oke, nah. Row. Ingat, tadi yang row dependent apa independent? Independent. Artinya yang kita lihat pajanan atau outcome. Pajanan. Untuk desain studi apa? Dulu di mandat nggak diajarin begini kan? Klik aja ya. Untuk desain studi apa? Untuk desain studi cross-seksional. Oke, sama cohort. Ini buat apaan sih? Kamu lihat di atasnya tuh ada tulisan percentages, ya. Percentages ini gunanya memunculkan presentasi setiap kelompok A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen, D berapa persen, dan pada akhirnya kita bisa melihat P1, P2. Oke? Nah, itu kalau desainnya cross-seksional dan cohort. Tetapi, kalau misalnya kamu nanti skripsi, kamu case control, yang dicentang bukan row. Karena kita mau melihat dari sudut pandang kasus dan kontrol, benar nggak? Berarti mana yang dicentang? Kolom. Hati ya. Jadi nanti tampilan persentasenya beda.
kelompok A, B, C, D-nya persentasenya bukan berdasarkan pajanan, tapi berdasarkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jelas ya? Diingat-ingat, dicatat. Nggak ada tuh di buku, di modul nggak ada. Dan saya nggak pernah bikin PPT. Ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, lanjut. Udah, itu continue. Udah ya, oke. Soal outputnya. Belum nongol, Safira. Kamu masih share satu layar doang. Outputnya belum kelihatan. Yang nggak hadir satu lagi siapa ya? Dalila dicari, yang nggak hadir siapa Dalila? Saya belum absen. Oke, Cak, interpretasi Cak. Bentar, Bu. Yang mana, Bu, interpretasinya? Ya dari semuanya lah dibaca. Gimana cara bacanya? Coba aja, Bu, ya. Nanti aku tahu. Iya, kan kita belajar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nalarnya kamu dari tabel ini gimana bacanya? Ya. Di pada hasil nih, ratio. Boleh lihat dulu coba. Tabel pertama menunjukkan besar sampelnya. Sebutkan dulu sampelnya. Ya. Kemudian tabel kedua menunjukkan distribusi 2x2. Variabel apa dengan apa, baru dibaca proporsi yang ingat desain studi kita cross seksional. Ini kayaknya cross seksional ya. Yang P1 sama P2-nya berapa persen. Dah, gitu dong. Nah, terus lihat chi-square test-nya, p-value-nya lihatnya dari mana, terus risikonya pakai OR atau RR. Ada yang mau bantuin Ica? Silakan. Mencoba interpretasi secara lisan. Ini kayaknya regresi linear korelasi nggak bisa hari ini ya? Silakan. Siapa yang mau coba bantu? Mala? Mara? Siapa? Ayo. Cara bacanya gimana? Selasa depan, ini kan Selasa ya? Selasa depan saya nggak bisa ngajar. Saya cari hari pengganti ya, Dalila ya. Soalnya saya antar anak manasik haji. Ya, nanti cari ganti harinya ya. Pak. Halo. Sekarang masih putus-putus, Kak? Enggak, oke.
Selasa depan kita libur dulu. Saya nggak bisa ngajar. Jadi tolong ganti hari. Tapi jangan gabung sama SCE ya. Haus banget saya kalau barengan. Kita beda hari aja sama SCE. Oke. Gimana siapa yang mau interpretasi nih? Ica mau coba, Ca? Coba Bu ya, coba ya. Ayo, nggak apa-apa. Berat. Heeh. Terdapat dua variabel, jadi terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel status pekerjaan ibu dan status menyusui atau status menyusui. Untuk status pekerjaan ibu, ulang. Di sini ada tabel 2x2 gitu, dan ada dua variabel, ada status pekerjaan ibu dan status menyusui. Di status pekerjaan ibu itu ada bukan variabel, ada persentase ibu yang bekerja itu 68%, dan persentase ibu yang tidak bekerja dan ingat kalau dua kali dua itu ada perbandingan dua variabel, bekerja dan atasnya apa nih? Tidak eksklusif. Gitu. Bacanya gitu. Ini ada variabel ibu yang bekerja dengan status menyusui tidak eksklusif, apa gimana bacanya? Variabel tidak eksklusif tidak menyusui ASI eksklusif gitu. Tidak menyusui ASI eksklusif itu 68%, dan ada variabel status pekerjaan ibu serta variabel eksklusif itu dengan persentase 28%. Itu karena kita kemudian karena ini kan cross seksional ya, berarti pakai odd ratio. P-value-nya dulu dilihat Di bawah. Nah, gantian. Ica udah baca 2x2-nya, sekarang siapa nih? Sofyan, baca Sofyan nilai K-square-nya. Sofyan, halo. Ya, nilai K-square-nya. Ya, baca nilai P-value-nya, Sofyan. Nilai P-value-nya bentar, Miss. Ini cuma ngulang mandat. Saya hanya penekanan saja ya. Poin-poin apa yang penting dan perlu dipahami. Ayo, yang mana yang dibaca, Sofyan? Yuk, habis ini kan kita belajar stata. SPSS-nya harus ngelotok dulu nih, ngelotok, tok, baru belajar stata. Nida lagi. Saya mulu, Miss, kata Nida. Siapa yang belum dipanggil? Safira mau coba baca yang share screen. Gimana, Safira? Yang mana yang dibaca? Gampang kok. Nyontek di buku juga ada. P-value-nya yang mana dipakai? Visual exact bukan, Miss? Why? Kenapa visual? Karena kurang dari nilai ekspektasi kurang dari 5. Ada emang? Itu yang nggak ada loh. Oh iya, no sel. Artinya nggak ada. Berarti yang mana? Pakai continue bukan, Miss? Apa, Del? Continuity correction. Ya, continuity correction. Jadi P-value-nya? P-value-nya 0,11. 0,11. Yuk, lanjutin, Del. Interpretasinya jadinya gimana, Del?
Jadi mana ya? Ada perbedaan antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang bekerja. Gimana? Yang dibandingin apa? Ibu yang Outcome-nya bekerja dulu. Outcome-nya dulu. Ada perbedaan. Outcome-nya dulu. ada perbedaan antara ibu yang bekerja dengan ibu yang menyusui eksklusif. Outcome-nya apa? Balik ke tabel atas. Balik ke tabel atas. Siapa Safira? Scroll ke atas Safira. Nah, oke. Nah, outcome-nya adalah status menyusui. Saya bantu ajarkan ya. Ya, kunci interpretasi tabel 2x2 adalah sebagai berikut. Kamu lihat outcome-nya dulu. Dependennya dulu. Ketika kita lihat P-nya di bawah 0,05, tadi P-nya 0,11 ya. Ya, berdasarkan hasil perhitungan continuity correction, didapatkan nilai p-value 0,011. Yang artinya ada hubungan yang signifikan pada status menyusui ASI di kelompok ibu bekerja dan tidak bekerja. Itu dulu. Oke. Ada perbedaan status menyusui ASI pada kelompok ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Ya. Kemudian apalagi? Ibu yang bekerja proporsinya lebih banyak yang tidak menyusui secara eksklusif, yaitu sebesar 68% dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Hanya 28% yang tidak menyusui secara eksklusif. Jadi yang kita lihat sudut pandangnya adalah menyusui tidak eksklusifnya. Oke, jadi lebih banyak yang kerja kan, yang nggak berhasil eksklusif kan. Yang tidak bekerja itu, yang tidak berhasil eksklusif hanya 28%. Gitu bacanya. Nah, ketika kita mematokkan sudut pandangnya terhadap tidak eksklusif, outcome kita adalah tidak eksklusif. Artinya judul penelitian kita pun faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI secara tidak eksklusif. Oke? Karena outcome kita adalah tidak eksklusif. Tapi kalau saya maunya yang berhubungan dengan hal yang positif, pemberian ASI eksklusif itu apa saja gitu. Maka yang dibaca adalah proporsi yang eksklusifnya. Ya, jadi ada perbedaan pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Nah, nanti berdampak pada odds ratio. Ya, ketika kita bandingkan proporsinya, ibu yang bekerja hanya 32% yang berhasil menyusui bayinya secara eksklusif. Sedangkan ibu yang tidak bekerja terdapat 72% yang berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Kelihatan bedanya? Tuh, kelihatan perbandingan yang tadi saya jabarkan antara yang pertama sama yang kedua. Yang pertama yang kita soroti adalah status tidak eksklusifnya. Maka yang dibaca hanya pada baris ini, row ini, ya. Tapi ketika hipotesis kita adalah bersifat positif, ya, status menyusuinya yang kita lihat yang eksklusifnya, maka concern kita ada pada row yang di sini. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Nah, jadi kembali lagi kepada hipotesis kita nanti ya. Hipotesis kita kemana? Outcome-nya yang mana? Yang eksklusifkah atau yang tidak eksklusifkah? Kemudian kita kembali ke scroll ke bawah lagi, Safira. Nah, ketika di dalam risk estimate, tadi cara menyebutkan continuity correction begitu ya, di sini ya. Nah, yang ini yang kita pakai 0,011.
Dan di dalam risk estimate, karena desain studi kita adalah cross-sectional, maka kita interpretasikan OR-nya. Value OR-nya adalah 5,4. Kalau mau dibulatkan jadi 5,5 ya. Terserah, mau diambil angka mentahnya, tapi desimal, pembulatan desimal itu lebih efisien sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bulatkan value OR-nya jadi 5,5, maka confidence intervalnya juga hanya 1 desimal, 1,6 dan 18,3, gitu ya. Jadi konsisten. Nah, kemudian cara menginterpretasikan OR-nya gimana? Ya, odds. Nah, odds menyusui tidak eksklusif pada ibu yang bekerja 5,46 kali lebih besar atau 5,5 kali lebih besar dibandingkan odds pada ibu yang tidak bekerja untuk menyusui secara tidak eksklusif. Kalau sudut pandang kita adalah menyusui tidak eksklusif. Yang pertama disebut kelompok yang kerja dulu. Karena risikonya ada di kelompok ibu yang nggak kerja, yang kerja. Ya nggak? Karena kalau kerja agak susah kan nyusuin eksklusif. Keberhasilannya akan lebih rendah gitu kan. Karena kan ketemu anaknya lebih jarang. Walaupun sekarang terbantu misalnya ada pompa ASI dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian Miss gimana kalau sudut pandang kita adalah menyusui eksklusifnya? Ya. Tadi kan sudut pandangnya tidak eksklusif. Maka yang disebut duluan adalah yang bekerja. Tapi kalau sudut pandang kita positif, pada yang eksklusifnya, maka yang disebut duluan adalah yang tidak bekerja. Odds menyusui eksklusif pada ibu yang tidak bekerja adalah 5,5 kali lebih tinggi dibandingkan odds pada ibu yang tidak bekerja untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Paham nggak tuh? Kecepatan nggak? Perlu diketik nggak? Nggak? Boleh. Saya stop dulu ya. Saya ketik di mana nih? Ntar dulu. PowerPoint. Oke. Boleh di stop share dulu, Safira. Interpretasi itu menggambarkan seberapa besar pemahaman kita terhadap penelitian. Ya, oke. Oke, tadi ini ya, yang ini ya, kelihatan nggak di layar kamu? PPT saya kelihatan kan? Oke. Nah, tadi kan kita punya dua asumsi sudut pandang, ya. Jika misalnya hipotesis, misalnya ya, ada perbedaan pemberian ASI eksklusif, ya, pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, berarti interpretasi OR-nya adalah odds pemberian ASI eksklusif pada ibu yang tidak bekerja 5,5 kali lebih besar dibandingkan ibu yang bekerja.
Kalau misalnya hipotesisnya ada perbedaan pemberian ASI tidak eksklusif pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja, maka interpretasinya odds pemberian ASI tidak eksklusif, betul ya, pada ibu yang bekerja 5,5 kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Paham nggak sampai sini? Ini adalah hipotesis dan interpretasi OR-nya. Kalau ini sudut pandangnya adalah sudut pandang tidak eksklusif. Saya zoom. Silakan dipahami pelan-pelan. Bisa bedakan cara bacanya. Jadi outcome kita eksklusif atau tidak eksklusif. Gitu. Patokannya lihat itu dulu. Yang mau kita bahas apanya. Oke. Kayak kalau penyakit kan gampang ya. Hipertensi nggak hipertensi, patokannya hipertensi dong. Ya nggak sih? Berarti kan kalau di sini menyusui masalah, yang mau dilihat masalah atau hal positifnya. Ya nggak? Kalau masalah, maka yang dilihat yang positif apa yang enggak? Yang enggak kan? Maka yang dibaca adalah yang mana? Yang kuning apa yang hijau? Yang hijau. Ya nggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya yang dilihat hal positifnya, maka yang dilihat adalah cara interpretasinya yang kuning. Jelas? Ada mau tanya? Sekarang saya mau ajarkan cara membaca odds ratio dengan metode lain. Ya. OR. Cara interpretasi OR. Oke. Tidak boleh dibaca risiko. Odds ratio bukan risiko. Mutlak ya. Saya nggak akan ngulang materi waktu dasar EPIT. Odds ratio bukan risiko. Kalau kamu agak bingung cara bacanya, bacalah dengan seperti ini. Maka dapat diinterpretasi dengan dua cara. Oke, yang pertama membaca dengan odds. Jadi OR sebagai odds. Karena OR adalah odds dari odds. Di S2 nanti akan didalami lebih dalam gitu ya. Atau membaca OR sebagai probabilitas. Nah, probabilitas adalah kemungkinan ya. Atau apa sih? Probabilitas tuh kemungkinan kan, betul kan? Selain probabilitas itu apa sih? Peluang. Ya. Peluang terjadinya suatu outcome. Nah, rumusnya OR dibagi 1 ditambah OR. Misal, OR 5,5. Maka probabilitasnya 5,5 dibagi 1 ditambah 5,5. 5,5 dibagi 1 tambah 5,5 berapa? 6,5. Hitung. Berapa? 0,85. Iya, Miss. Betul? Saya baca mulutnya Mega aja, soalnya speakernya nggak nyala.
Benar 0,85? Nah, probabilitas 0,85 dapat diinterpretasi dalam persentase 0,85 dikali 100%. Jadi 85%. Sehingga, nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, ya, menyusui dengan tidak menyusui, dapat diinterpretasikan seperti ini. Ibu yang bekerja memiliki kemungkinan atau peluang ya untuk tidak menyusui secara eksklusif sebesar 85% dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Atau kalau mau dibalik, ibu yang tidak bekerja, saya copy biar nggak capek. Memiliki kemungkinan atau peluang untuk menyusui secara eksklusif, kurang S ya, sebesar 85% dibandingkan ibu yang bekerja. Nih, jika kita mau membaca odds ratio menjadi peluang atau probabilitas. Ingat, peluang itu 0 sampai 1. Ya enggak? Range-nya. Atau 0% sampai 100%. Kalau dipersenin kan? Nah, jadi boleh nggak nih saya baca begini aja? Boleh. Tapi satuannya berarti 0 sampai 1. Tapi akan lebih mudah dipahami ketika kita persenkan. Berarti peluangnya besar nggak kalau 85%? Besar dong. Ya nggak sih? Maksudnya orang awam akan lebih mudah memahami. Berarti gini, oh saya bekerja nih. Saya pengen tahu kemungkinan saya untuk menyusui secara tidak eksklusif itu berapa. Oh ternyata saya punya peluang untuk menyusuin secara nggak eksklusif sebesar 85%. Berarti kalau saya mau lihat, saya punya kesempatan berapa persen sih buat menyusui secara eksklusif, ya tinggal dikurang aja. 100 dikurang 85 jadi 15%. Jadi peluang dia untuk menyusui secara eksklusif ketika dia bekerja hanya 15%. Tetap ada peluangnya, tapi kecil. Gitu ya. Maka intervensi untuk memperbesar peluang itu adalah dengan adanya teknologi pompa ASI, gitu kan? Kemudian storage ASI, pemberian menggunakan dot atau belas misalnya, itu bentuknya. Tapi itu didapatkan inovasi itu dari mana? Dari riset-riset ini gitu yang membuktikan ibu-ibu yang kerja itu susah ngasih ASI eksklusif. Peluangnya cuma 15%, rendah gitu. Karena dia jarang ketemu anaknya sehingga banyak kasus yang memberikan ASI kepada anaknya dicampur dengan susu formula ketika ibunya bekerja atau bahkan sampai berhenti ASI sama sekali. Full pakai formula karena lama-lama ibunya jarang dihisap ASInya, jadinya kuantitas ASI semakin sedikit. Kalau jarang dihisap itu akan semakin sedikit yang nantinya secara otomatis akan habis. Gitu ya. Kok lama-lama dikit soalnya jarang dihisap sama anaknya lebih banyak hisap sukor. Gitu. Ini studinya kesmas sekali ya dan masih relevan dengan kondisi saat ini karena kalau dari data SDKI aja paling tinggi tuh menyusui itu sampai 3 bulan doang. Ya. Kita tuh rate ASI eksklusif sampai 6 bulan tuh masih 50%-an apa di bawah itu, masih rendah. Ya. Gitu. Paham? Ada yang mau tanya? Jadi SPSS-nya tools, kamu pahami kenapa dicentang RIS, kenapa dicentang row. Ya, cara bacanya gimana. Jadi Miss nanti kalau misalnya saya mau bikin interpretasi deskripsi, boleh nggak pakai probabilitas? Boleh. Tapi rumusnya itu tadi. Nanti referensinya saya kasih ya.
bukunya. Jadi nggak semua dosen itu tahu menghitung odds ratio menjadi probabilitas. Kebanyakan emang itu diajarinnya di EPIT aja. Karena kita mengulik-ngulik angka itu kenapa bisa jadi probabilitas. Saya nggak ajarin ke kamu ya. Panjang. Lagi juga maksudnya itu matematis sekali gitu. Intinya begitu. Lebih mudah kan dipahami kan? Karena tugas kita sebagai peneliti gimana menerjemahkan hasil statistik supaya dipahami oleh orang awam. Ya, karena baca odds, apaan sih odds kan bingung. Sedangkan itu bukan risiko gitu ya. Beda. Jadi kalau kamu nulis odds ratio sebagai risiko, pasti saya salahin. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Dia marah? Enggak, Miss. Enggak, udah. Jelas ya? Iya, Jadi Miss. hari ini pembelajarannya banyak dari menghitung besar sampel yang kegedean, kemudian apalagi bikin instrumen yang rapi, ya. Lalu bagaimana cara analisis data dengan chi-square, bagaimana cara menginterpretasikan. Nah, saya mau minta tolong tugas kelompoknya adalah silakan dirapikan instrumennya, digabungkan, kemudian tentukan teknik sampling yang paling memungkinkan secara probabilitas, bukan non-probabilitas ya. Dan satu lagi, saya mau memastikan pemahaman kalian tentang interpretasi tabel tadi. Gunakan bahasa sendiri. Sajikan dalam tabel yang rapi, jangan dari output. Diterjemahkan dulu ke bentuk tabel yang rapi, bikin interpretasinya. Ya. Di Word boleh, nanti kirim aja di grup, saya mau lihat. Oke. Saja ya. Boleh pakai probabilitas, boleh pakai odds. Jelas? Oke, kalau sudah kita tutup ya. Saya udah kelewatan 10 menit. Kita sudahi dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang nggak hadir siapa, Dalila? Tadinya hadir semua, Miss. Cuman Hana keluar pas di pertengahan. Kenapa tuh, Hana? Ntar suruh WhatsApp saya aja ya. Oh iya, Miss. Oke, thank you. Sudah hamdalah ya tadi ya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Saya end meeting ya.